Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ketika kiamat sudah terjadi, maka semua manusia dari zaman Nabi Adam hingga manusia terakhir akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk dimintai pertanggungjawabannya masing-masing selama mereka hidup di dunia. Setelah itu, manusia hanya tinggal menunggu keputusan apakah akan masuk surga atau neraka. Disebutkan bahwa saat orang-orang akan berjalan menuju surga atau neraka, mereka akan melewati sebuah jembatan di akhirat yang bernama Shiratal Mustaqim. Jembatan ini merupakan jalan menuju surga dan juga neraka. Sebab siapa yang berhasil melewati jembatan ini, ia akan sampai di surga. Tapi siapa yang celaka, dia akan tergelincir dan jatuh ke dalam neraka. Melewati jembatan ini bukanlah perkara yang mudah. Sebab jembatan Shiratal Mustaqim ini disebutkan sangat tipis, yakni bagaikan rambut yang dibelah menjadi 7. Selain itu, permukaan Shiratal Mustaqim ini juga sangat licin, sehingga bisa dibayangkan bagaimana susahnya untuk melewati jembatan tersebut. Namun, bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, dengan menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang selama hidup di dunia, maka insya Allah dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah ketika melewati jembatan tersebut. Selain itu, beberapa amalan ini juga bisa membantu kita kelak di akhirat saat melewati jembatan Shiratal Mustaqim tersebut. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ini adalah 5 amalan yang harus kita lakukan agar tidak tergelincir di jembatan Shiratal Mustaqim. Yang pertama adalah selalu terikat dengan masjid. Maksudnya adalah kita selalu ingat dan dekat dengan masjid, seperti melakukan sholat berjamaah di masjid, mengikuti pengajian-pengajian, ataupun juga ikut membantu merawat atau membangun masjid. Yang kedua, bersedekah dengan ikhlas. Perbuatan baik selanjutnya yang bisa menyelamatkan kita agar tidak tergelincir saat melewati jembatan Shiratal Mustaqim adalah dengan cara bersedekah dengan ikhlas. Dengan bersedekah, Allah akan memudahkan jalan kita saat melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Tidak harus dengan harta, sebuah senyuman yang tulus juga sudah termasuk dalam sedekah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berbuat kebaikan dengan bersedekah, maka ia diperbolehkan melewati Asy-Syirat dengan mendapatkan petunjuk. Jika kita ingin mendapatkan petunjuk saat melewati Shiratal Mustaqim, maka bersedekahlah dengan ikhlas. Yang ketiga, meringankan beban orang lain. Hal ketiga yang dapat membantu kita agar tidak tergelincir saat melewati jembatan Shiratal Mustaqim adalah dengan cara meringankan beban orang lain. Namun, kita juga harus melakukan hal itu dengan ikhlas dan niat yang tulus. Dengan membantu meringankan beban orang lain, maka kita juga akan mendapatkan pahala kebaikan atas apa yang sudah kita lakukan. Dan hal itu akan bermanfaat di akhirat kelak. Dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda,
Barang siapa yang menyambungkan bagi saudaranya yang muslim kepada orang yang mempunyai kekuasaan dalam menyampaikan kebaikan atau memberikan kemudahan kepada orang yang tengah dalam kesulitan, Allah akan memberikan pertolongan atas kemudahan melewati Asyirat pada hari kiamat ketika kaki tergoyah. Kemudian yang keempat, memaafkan kesalahan orang lain. Dalam Islam, kita juga diajarkan untuk saling memaafkan kesalahan orang lain. Sebab hal itu juga merupakan salah satu perbuatan yang baik dan terpuji. Kita juga bisa mendapatkan kemudahan saat melewati jembatan Shiratal Mustaqim dengan cara memberikan maaf kepada orang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang memberi maaf terhadap orang lain, maka Allah akan menyedikitkan kesulitannya di hari kiamat." Yang kelima, menjaga kaum mukminin dari gangguan orang munafik. Yang terakhir adalah dengan menjaga kaum mukminin dari gangguan orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini sangat berbahaya, sebab bisa menjerumuskan orang lain ke dalam neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Anas, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menjaga seorang mukmin dari gangguan kaum munafik, maka Allah akan mengutus baginya seorang raja yang akan menjaga dagingnya pada hari kiamat dari panasnya api neraka. Dan barang siapa yang menginginkan seseorang terjerumus pada suatu kejelekan, maka Allah akan memasukkannya ke dalam jahanam sampai dia mau mengakui apa yang dikatakannya." Hadis riwayat Abu Dawud. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah mengenai beberapa hal yang bisa memudahkan kita untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita semua untuk bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.